Gua rasa target mereka juga di hari kemarin tuh udah terpenuhi, jadi nggak ada salahnya untuk mereka di 2 map awal. Mungkin tadi ada beberapa rotasi yang mereka coba dengan gaya baru, tapi sekarang kita akan masuk menuju map yang ketiga, Bermuda. Early fight akan terjadi tentunya di daerah Bima Sakti. Kita lihat akan kembali duel First Rider Storm dan juga JRC. Bigetron cukup anteng-anteng aja, dan kita lihat siapakah yang akan kembali memenangkan kontes di daerah Bima Sakti Strip. Kita langsung lihat fokus view-nya juga langsung kedua tim ini, karena ini sangat penting untuk Storm. Kalau mereka bisa memenangkan, mereka akan bisa memperbaiki keadaan poin mereka saat ini. Bisa jadi kalau mereka menang nih, ini mereka akan benar-benar terbuka peluangnya untuk masuk ke 6 besar bahkan di 3 besar kalau memenangkan kontes di Bima Sakti untuk match yang ketiga ini. Itu dia, cuman syaratnya agak besar ya, agak berat maksud gue ya, dengan memenangin kontes di area Bima Sakti. Sekarang kita melihat dulu NOD Navy sedang melakukan kontes di area Hangar, karena ternyata ada tim bebas di sana yang akan melihat terlebih dahulu. Saling bertemu, nampaknya Kakai juga harus tertumbangkan, menyisakan 2 anggota saja. Corazon dan juga Ehan harus melarikan diri, tapi Ehan coba untuk melakukan fight, namun dijepit depan belakang, membuat dari seorang Ehan pun harus menghilang. Dan Hangar 100% punya tim bebas. Corazon mau tidak mau harus berpindah tempat, tapi nggak cuman di area Hangar saja. Mil juga sedang terjadi pertempuran kali ini, di mana Mario harus menghilang bersama dengan seorang Dimas, Justin dan juga Fakar akan coba repositioning dan coba untuk melarikan diri, tapi posisinya udah mulai terbaca. Dihujani peluru, tidak memiliki medkit sama sekali. Jelas ini akan jadi berbahaya untuk seorang Justin. Fakar berhasil melarikan diri dengan vehicle-nya, tapi tidak untuk seorang Justin yang harus jatuh di tangan seorang Puya pada akhirnya. Ya, dan kita lihat mungkin kita bisa berpindah ke daerah Bima Sakti, di mana barter yang cukup adil sudah terjadi. Coba melepaskan tembakan. Kita lihat 2 pemain. Kimira Wowo justru berhasil dijatuhkan di sana. Kita lihat duel AIM kembali. Uai masih cukup kuat di sana, tidak mau melepaskan posisinya saat ini. Terus mendapatkan pressing 3 melawan 2. Tapi posisi dari Uai ini sudah ketahuan. Yang belum ketahuan justru posisi super clutch. Hampir-hampir saja. Di mana satu pemain terakhir? Scooper ternyata berhasil menghindar, dan ada Lim yang coba mencari posisi dari Scooper. Sudah ketahuan, diledakkan saja mobilnya. Ini akan berbahaya tentunya. Lim coba menghindari sejenak dan berhasil sejauh ini. Why berhasil tampaknya untuk kabur, tapi jangan ke daerah Mil karena ada Onyx di sana ya. Iya, dia kalau lari ke Mil sama aja bohong nih dari seorang Scooper ya. Sama aja ujung-ujungnya bakal hilang juga. Mungkin berdiam di Nurekdam juga menjadi pilihan yang bagus, karena ini masih menit ketiga dan kita tahu ya di Nurekdam itu selalu menjadi area rotasi, dan untuk menit ketiga rotasi itu belum terlalu kencang juga. Artinya Nurekdam masih kosong dan bisa diisi terlebih dahulu. Namun kita melihat dan menyaksikan bahwa di area observatory kali ini akan terjadi pertempuran terlebih dahulu. Winesi melihat satu pergerakan, coba untuk melarikan diri, tapi hampir saja terbegal, hampir saja terjatuh dari seorang Justice Rush di sana. Ternyata nggak sama Winesi, sama seorang Valt, sama aja jatuh-jatuh juga, nggak memiliki jalan keluar sama sekalian. NOD Navy harus tusun Bapak Yat. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sudah dak-dikdukan lolos dari tembakan yang menyakitkan, tiba-tiba masih terbaca. Dan kita berpindah dulu. Bigetron kali ini kalau bisa menjatuhkan satu pemain dari tim bebas, ini akan menjadi kunggul gila. Swap tas. Ya, itu Mokonya itu memang sangat berfungsi ya. Dia bisa men-tracking pergerakan dari seorang satu pemain tadi Crime, dan sudah 2 pemain dari tim bebas berhasil di knockdown. Ini akan menjadi kabar yang sangat bagus, tapi tidak bisa. Swap coba mengingatkan inisiasi. Jatuh Rinnya. Terbaca bro. Rinnya tadi mau menyelamatkan ya, mau melakukan reviving, tapi itu gila sih. Ini Swap nih benar-benar setelah pandemi semakin serem. Iya, gua kalau tadi sudah nggak ada loh Swap. Nggak ada, bukan yang itu. Kalau itu nggak bisa, udah nggak ada, udah emang jadi murah juga, jadi udah pada tutup. Oke,
kita melihat ya bahwa tadi Sueb melakukan predict shot di mana langsung berfokus ke area vending machine saja, dan betul ada seorang Rin di sana yang coba untuk mereset ulang teman-temannya, namun harus gagal di tangan seorang Sueb. 3 player dari Bigetron yang langsung menyambangi rumah pertahanan dari tim bebas itu membuat tim bebas memang dalam keadaan yang tidak siap karena Rinnya tadi dalam posisi jauh sehingga Rin tidak perlu membantu, langsung berfokus untuk menghidupkan kembali, tapi sayang inisiasinya justru harus terbegal oleh seorang Sueb. Tapi keluarga Cemara juga nggak jauh dari arah mereka. Hangarnya dari tadi rame banget nih. Sekali, 2 kali, sekarang 3 kali ada keluarga Cemara melakukan rotasi di tempat yang memang tadi 2 tim sudah diratakan, entah itu tim bebas ataupun NOD Navi. Apakah keluarga Cemara selanjutnya atau mungkin Bigetron Delta yang nantinya akan dibegal terlebih dahulu? Yes, dicari dulu infonya kali ini. Dan kalau gue lihat seharusnya itu teman-teman dari keluarga Cemara udah bisa ngeliat pergerakan dari rumah lantai 2 yang dari tadi Kyong dan 1 anggotanya itu bulak-balik Pak Payat ya. Iya benar banget, tapi kalau kita melihat positioning yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron ini akan sangat sulit untuk bisa di pressing oleh tim keluarga Cemara ya, kecuali ada kejadian luar biasa misalnya Thanos nginjak landmine sendiri gitu kan. Nah itu tapi ini sangat sulit. Mereka melakukan split position yang sangat baik sehingga visionnya cukup merata. Jadi ketika keluarga Cemara akan melakukan inisiasi, 2 arah split vision yang dilakukan oleh Bigetron ini akan menjadi kunci gitu. Akan menjadi kunci mereka bisa bertahan dengan baik. Ini intinya Bigetron menurut saya di babak play-ins menunjukkan performa defense yang berkelas gitu. Oke, menarik ya kalau kita nanti disajikan pertunjukan itu lagi, tapi kalau ini Reza hampir saja terkena begitu banyak tembakan. Ternyata Bigetron juga split vision ini memang membuat tim yang dari hangar tuh akan sangat sulit kecuali mereka punya mini launchpad. Betul. Jadi kalau mereka dengan mengandalkan setup moving tetap saja karena semua posisi dari support tim keluarga Cemara itu bisa kepantau oleh 2 rumah yang berbeda ini. Ini yang membuat saya bahwa mereka akan sangat sulit kalau memaksakan diri. Kalaupun bisa masing-masing pemain harus punya glue wall di atas 10. Banyak banget memang syaratnya, jadi emang cukup beresiko juga kalau kalian memang bermain di area hangar karena jarak antar kompon ke kompon lainnya itu jauh Pak Payat. Jadi itu yang ngebuat akhirnya banyak player yang coba untuk melakukan initiation rush pada saat belum sampai justru harus malah terbegal. Betul apa kata Pak Payat, mini launchpad bisa menjadi jawaban, glue wall di atas 10 juga bisa menjadi jawaban. Namun untuk keluarga Cemara mereka nggak punya jawaban tersebut, jadi nggak ada salahnya untuk mereka untuk mungkin mengurungkan niatnya narik mundur lagi, toh zona juga masih di tangan mereka, tidak terlalu signifikan. Tapi ternyata ada pertempuran di sisi lain di mana Eko dan juga Onyx yang sedang berlangsung, dan kita melihat seharusnya ada anggota Onyx juga yang di end sedikit demi sedikit. Eko Esports sudah mulai bangkitkah atau justru malah dibalikin kali ini sama Onyx karena Garel juga akan menembak dari area bawah. Menarik. Coba untuk dialih. Menarik. Ada yang loncat namun Agnon harus tumbang karena terlalu jauh. Tadi cukup pede tapi menjadi pengalih perhatian saja di mana seorang Puya menyiapkan untuk melontar. Dapetin 2 kali ini. Langsung loncat lagi. Gak pakai lama, gak pakai detonggo. Datang dari seorang Garel. Namun glue wall masih ada, bakal coba di pop up terlebih dahulu. Garel kali ini masih bisa bertahan di dalam glue wall, melakukan reviving. Temptar masih dibuka dan ternyata Agnon baru dibangkitkan, udah mulai terjatuh lagi. Puya juga udah mulai terjatuh di sana, menyisakan 2 anggota saja. Double Engar tidak mampu berbicara banyak dari seorang Garel dan hanya seorang Rihan kali ini. Ya ampun, harus posisi 10. Tapi oke, belum selesai karena ternyata ada JRC yang coba ikut campur menjadi orang ketiga dengan menggunakan launchpad. Ya ampun, dia datang dalam keadaan Eko sedang siap juga untuk melakukan pertempuran karena 4 anggotanya sudah di depan kembali. Kimura Wowo cukup low dan terjatuh juga menemani karena serang Ras. 2 anggota kali ini harus menghilang dari JRC. 2 lawan 3 karena Dut juga mampu untuk di take down terlebih dahulu. Namun Giba harus menghilang bersama dengan serang Fancy dan Eko Esports harus puas di posisi ke-9. Tim baru datang. Ini akan menjadi keuntungan untuk
Davids dan kawan-kawan ya untuk melakukan payback. Kita lihat sudah ada upaya untuk melakukan flanking dan ini akan bisa men-take down satu pemain minimal dari JRC, dari Ikal dan juga posisi dari seorang Davids yang berada di sisi yang berbeda. Mereka melakukan split push ya, ini yang membuat akhirnya benar saja Lim harus terknockdown di sana, tertembak dari arah belakang. Apakah masih bisa diselamatkan? Coba di firing saja, tapi masih ada satu pemain yang berada di titik di blind spot mereka ya, itu posisi dari seorang, nah ini dari Davids yang juga mini setup yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain First Rider. Tinggal melakukan regrouping at least 2 orang aja, ini akan menjadi sangat berbahaya kalau JRC tidak segera berpindah dari posisinya saat ini. Betul, ini dia. Namun kalau kita perhatikan ternyata kita akan disajikan zona yang cukup terbuka kalau kita melihat tadi, dan seharusnya JRC 8 poin eliminasi menjadi tim yang paling panas. Dan buat kalian lagi nonton, lagi mantau, jangan lupa dipencet lagi tombol like-nya. Kita tembuskan ke arah 2000 like kalau bisa. Let's go Survivor. Kita buktikan bahwa komunitas Free Fire menjadi komunitas paling ini ya, paling solid, paling menggokil. Let's go, let's go, let's go Survivor dan MBR. Kehilangan 3 anggota, entah apa yang terjadi. Begitu cepat antara satu sama lain, tidak ada follow sama sekali. Bahkan Faust kali ini tidak bisa masuk ke dalam zona, terkurung sudah. Ya ampun, baru 3 poin eliminasi juga yang dikantongi. Faust 3 gol terakhir dan sudah akan kemakan dengan sakitnya zona. Tidak mampu berbicara banyak. Perlawanan coba diusahakan, memang dapetin 1 ke arah seorang Kalmi Reza, namun tidak sempat untuk di MBR Epsilon. Harus tumbang di posisi ke-8 dan nampaknya itu lagi dan lagi menjadi hal yang buruk untuk MBR, Pak Fayat. Sayang banget ya. Mudah-mudahan Janitra dan juga Paman sudah mendengar yang tadi saya bilang. Betul. Tolong ditulis pakai spidol permanen gitu kan ya. Biar selalu diingat. Semoga bisa segera membaik ya. Ini sudah masuk match yang ketiga ya. Nah ya, match yang ketiga. Dan 3 match ini MBR belum dapat poin yang gede banget tuh. Nggak seperti kemarin yang cukup bagus ya. Betul. Harusnya. Dan kali ini mereka tidak dapatkan hasil atau poin yang maksimal. Semoga di 2 match yang tersisa mereka bisa segera bangkit, karena akan sangat bagus kalau mereka ada di grand final, karena mereka akan memberikan warna yang berbeda tentunya. Tim dengan power tempur yang sangat baik sejauh ini yang diisi oleh beberapa pemain senior, dan ada Tiger Wong yang coba masuk, dapat cicilan dengan Famas di sana tapi belum bisa dilunasin. Dimas hati-hati. Ada Susana yang sudah melakukan setup posisi yang cukup baik. Mal berhasil menjatuhkan 1 pemain. Ada Swap juga di luar sana yang sedang bertempur dengan pemain dari keluarga Cemara, harta paling berharga. Dan kita lihat Faker kembali. Morph berhasil mendapatkan 3 poin kill sejauh ini. Masih ada 1 pemain dari Tiger Wong yang ternyata sudah ketahuan posisinya seharusnya. Kita lihat saja sudah berhasil kabur. Dan kita berbeda dulu. Kagendra berhasil menggapai posisi pertahanan dari Bigetron yang dari tadi meladeni pemain-pemain dari keluarga Cemara. Wah, banyak banget tadi yang dari tadi tuh mengarah ke Bigetron ya. Namun dari Bigetron ini masih tetap komit untuk bertahan di satu rumah yang sama. Mereka kali ini benar-benar kuat sekali. Papaya juga udah bilang bagaimana mereka bisa mengeksekusi defensif, tapi ternyata pelontar yang bagus dari seorang Lim di sana berhasil menemukan 3 player sekaligus. First Rider Storm harus coba ditumbangkan. Sueb datang, berhasil coba dikasih headshot sama seorang Jars. Bahkan Jars jadi satu juga. Granat dari seorang Sensei menumbangkan 1 orang Riva, tapi pertempuran masih berlanjut karena memang Surya juga akan mengepung lewat sisi kanan. Sensei sendirian yang seharusnya akan solid untuk seorang Sensei bisa keluar dari sakitnya zona. Apalagi di depannya ada player-player dari Kagendra yang tidak akan pergi meninggalkan Sensei sendirian. Kali ini Sensei coba moving dan coba akan ditungguin Bigetron. Delta pada akhirnya pun harus tumbang di posisi ke-6. 5 tim tersisa, 14 orang di tempat yang terbuka, Pak Fayat. Luar biasa zonanya di luar Nurul kali ini, tapi Mor mendapatkan posisi yang cukup mumpuni. Berhasil melakukan split di Arsenal, di tower, dan juga 1 di balik batu yang membuat mereka cukup sulit untuk bisa ketahuan posisi asli. Dan Tiger Wong Esport harus puas pada posisi ke-5. Kagendra coba sneaky move mungkin, tapi sudah terbaca oleh Morph yang kali ini akan sudah sangat siap kedatangan dari tim Kagendra. 1 gerakan yang cukup silent coba dilakukan oleh JRTG dan juga
Jars yang lainnya. Kita lihat Putra sudah melakukan regrouping, mendapatkan informasi melalui drone yang sudah terbaca semua posisi dari pemain-pemain yang tersisa. Keluarga Cemara harus puas pada posisi keempat. Ini akan menjadi pertempuran yang menyakitkan di mana Mal berhasil menjatuhkan satu pemain dan tembakan bertubi-tubi. Tersisa dua pemain. Dir kembali harus terjatuh. Fokus poin sudah berada pada pemain-pemain JRC yang coba ditatakin begitu menyakitkan, tapi terbantu juga oleh satu Mal yang ternyata berhasil menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh Kagendra. Surya kembali terjatuh. Kita lihat Mal di sini bisa membaca posisi dan memberikan tembakan yang terus-menerus ke arah pemain-pemain dari pemain Kagendra maksud saya. Oh, Jarsha Prodet harus posisi yang ketiga. Kali ini Kagendra versus Mob, di mana Riva akan menghadapi ke arah serang Mal. Satu tembakan bakal coba dibuka, tapi Kagendra tidak akan mampu berbicara banyak karena Mob Team yang berhasil mendapatkan ya. Luar biasa bukan? Ya kan? Betul. Hari ini mereka minimal bisa mencapai 70 poin sih. Kalau melihat apa yang terjadi sampai di match yang ketiga, mereka konsisten ada di 5 besar dan kali ini berhasil mendapatkan booyah. Luar biasa untuk Morph Team tentunya. Betul, ini luar biasa sekali bagaimana mereka bisa mengumpulkan 15 poin eliminasi dalam keadaan mereka di early sempat bertempur dan cukup mengenaskan juga tadi kalau kita lihat, cukup mengejutkan juga maksud gue. Cuman kita balik lagi, kita tarik lagi ke arah belakang. Morph udah bermain dengan 4 anggota dan kebetulan zona mental di tangan mereka. Dari zona yang benar-benar